Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori asal-usul kehidupan. Hingga kini, pertanyaan-pertanyaan mengenai asal-usul kehidupan hanya bisa dipecahkan melalui teori yang dicetuskan oleh para ilmuwan. Teori ini dicetuskan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sepanjang sejarah, misteri ini berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan, hingga akhirnya menghasilkan beberapa teori. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Misal, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Teori ini mendapat dukungan dari seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, John Needham. Teori tersebut dibuktikan melalui percobaan yang dilakukan Needham. Ia merebus sepotong daging beberapa menit. Air rebusan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang ditutup oleh gabus. Beberapa hari kemudian, air rebusan daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut. Sehingga ia menyimpulkan makhluk hidup, dalam hal ini mikroorganisme, berasal dari benda yang mati. Namun tidak semua merasa puas dengan teori dari Aristoteles ini pada abad ke-17. Tepatnya tahun 1668. Teori ini coba dipatahkan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Francesco Redi. Ia melakukan dua percobaan dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam toples. Daging pertama ditutup rapat, sedangkan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Beberapa hari kemudian muncul belatung pada daging yang berada di toples terbuka. Namun, daging yang ada di toples tertutup bersih dan bebas dari belatung. Dari percobaan tersebut, Redi membuktikan bahwa belatung tidak bisa muncul dengan sendirinya dari daging yang busuk. Ia yakin bahwa belatung bisa muncul karena ada telur lalat yang masuk ke dalam daging yang terbuka. Jadi belatung itu asalnya dari telur lalat yang menetas. Muncul begitu saja dari daging. Percobaan yang dilakukan Redi menuai kritikan dari penganut ajaran abiogenesis. Mereka berpendapat bahwa belatung tidak muncul karena toples dalam keadaan tertutup, sehingga oksigen tidak bisa masuk. Namun upaya Redi tidak berhenti begitu saja. Setelah menuai kritikan, ia kembali membuat percobaan mengenai asal-usul kehidupan. Kali ini daging tetap ditutup menggunakan kain kasa yang memiliki pori-pori besar sehingga udara tetap bisa masuk, namun lalat akan kesulitan untuk masuk. Hasil percobaan ini menunjukkan munculnya lava pada daging, namun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari percobaan pertama. Selain itu, terdapat banyak larva yang muncul. Dari hasil tersebut, Redi semakin yakin bahwa larva tidak muncul dari daging, melainkan dari lalat yang hinggap di kain kasa dan beberapa telurnya jatuh masuk ke dalam toples. Kemudian, teori yang dihasilkan oleh Francesco Redi diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh seorang ahli fisiologi asal Italia, yaitu Lazzaro Spallanzani. Ia melakukan percobaan seperti yang dilakukan oleh Needham, yaitu menggunakan air rebusan daging atau air kaldu. Pada rebusan yang dilakukan oleh Spallanzani terdapat dua buah labu berisi air kaldu. Labu pertama disumbat menggunakan gabus dan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Hasilnya adalah kaldu yang tidak ditutup menjadi keruh, bau, dan mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan kaldu yang tertutup yang tidak menghasilkan perubahan apapun. Apabila labu ini dibuka, lama-kelamaan keadaannya akan sama dengan kaldu yang lainnya. Spallanzani akhirnya menyimpulkan bahwa mikroorganisme tersebut berada di udara
dan masuk ke dalam air kaldu ketika labunya dibuka. Namun, tetap saja, percobaan yang dilakukan oleh Stan Lanzani menuai kritik dari penganut ajaran abiogenesis. Pro kontra ini terus berlanjut hingga akhirnya ada seorang ilmuwan yang berhasil mendumbangkan teori abiogenesis, yaitu Louis Pasteur. Teori abiogenesis yang sudah bertahan selama berabad-abad pun tumbang dan muncul sebuah teori pengganti, yaitu biogenesis dengan 3 konsep dasar: omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia akan berbunyi: setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Prancis mencoba menyempurnakan percobaan Spallanzani pada tahun 1864. Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu. Air kaldu dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara luar. Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tapi mikroba yang datang berasal udara akan menempel di dasar leher angsa. Hasilnya, beberapa hari kemudian air kaldu tetap jernih. Kemudian Pasteur memecahkan leher angsanya dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Percobaan ini membuat Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari benda mati atau air kaldunya, melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang masuk ke dalam air kaldu bersamaan dengan debu.